Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Kita lanjut lagi ya, pengenalan komponen dasar elektronik ya, yaitu komponen aktif. Sekarang sudah masuk ke bagian IC ya. IC adalah kepanjangan dari Integrated Circuit ya. IC ini dia mempunyai kode yaitu U, dan simbolnya ini ada kaki. Nah, dan di sini ada titik ya. Di sudutnya ini ada titik. Sebelumnya kita sudah jelaskan ya bahwa IC itu adalah perkumpulan berbagai macam komponen elektronik ya. Jadi sangat banyak sekali dipergunakan dalam rangkaian elektronik ya. IC ini merangkum rangkaian elektronik, mempersingkat rangkaian elektronik, memperkecil, menghemat efisien ya. Karena kalau kita tidak menggunakan IC, contoh ini ada rangkaian elektronik yaitu pemancar mini FM ya. Ini dia menggunakan transistor dan komponen-komponen lain. Nah, bila mana merangkai seperti ini, ya kan? Ini baru bagian untuk pemancar mini aja ya. Gimana kalau misalkan rangkaian pemancar yang lebih besar gitu ya. Nah, dalam pemancar itu perlu adanya regulator, ya pembagi tegangan ya. Udah gitu untuk audionya, encodernya pasti akan lebih besar ya. Ya salah satunya yaitu contoh peralatan elektronik zaman dulu ya. Bahkan ada radio penerima pesawat radio itu sampai katanya ya, karena saya tidak tahu, katanya sampai sebesar lemari ya katanya. Cuman saya nggak tahu dimensi lemarinya sebesar apa gitu ya. Nah, makanya dengan adanya teknologi IC kita dimudahkan gitu ya. Dimudahkan dalam penggantian komponen, terus dalam penganalisaan tanda IC itu ya seperti ini. Dan IC itu fisiknya itu dibagi dua jenis ya, yaitu IC yang BGA dan non BGA. Maksudnya yang BGA ini dia kaki-kakinya dia menggunakan bola timah ya, bola timah. Nah, kalau non BGA dia IC-nya langsung, kakinya tuh langsung dari badan IC keluar. Contoh misalkan, nah dia ada kakinya ya, ada kakinya. Contoh IC besar, nah, ini dia ada kakinya seperti ini. Ini non BGA. Kalau yang BGA itu yaitu IC-IC yang nempel di sini ya, di seperti ini. Tuh, di bawahnya itu banyak kaki-kaki. Nah, dia ini perlu menggunakan timah-timah ya, bola timah. Jelas nggak? Ya. Nah, jadi untuk elektronik itu, untuk memahami elektronik itu, nah kita harus memahami istilahnya gitu ya, istilah-istilahnya gitu ya. Karena perangkat elektronik itu ya perangkat yang hasil daripada penemuan dan disuguhkan untuk umum ya, bukan untuk pesulap. Ya. Jadi bentuk fisiknya ya, bentuk kakinya ada BGA dan non BGA.
Nah, jadi IC ini kita bagi menjadi 3 golongan ya. Kita bagi menjadi 3 golongan untuk mempermudahnya ya. Satu, IC linear ya. Linear. IC linear atau IC analog. Dua, IC digital. Tiga, IC mic. IC analog adalah IC yang memerlukan yaitu tegangan input ya, begitu output. Dia kerja IC analog yaitu dia ada tegangan, udah gitu ada input dan outputnya. Nah, biasanya IC analog ini ya berhubungan dengan ya seperti SMPS, regulator ya, IC regulator ya. Udah gitu ya kayak penguat audio, penguat sinyal, dan banyak yang lainnya ya. Nah, IC digital ini dia selain memerlukan tegangan dan arus, dia memerlukan juga yang namanya clock. Gimana nulisnya ya, clock? Nah, dia memerlukan clock ya, data clock. Seperti biasa ada input, ada perintah gitu ya, enable, sama ada keluarannya juga. Dan outputnya juga tidak satu ya, dia ada IO, input output, dia kerjanya seperti itu ya. Ya contohnya ya seperti di dalam mouse ini ya. Mouse ini dia menggunakan IC digital karena setiap rangkaian elektronik digital di dalamnya dia membutuhkan selain tegangan ya, membutuhkan data clock ya. Data clock ya berarti bisa ada kristal ya, kristal, osilator kristal ya, pembangkit frekuensi. Jadi kerjanya selain tegangan yaitu menggunakan denyut frekuensi ya, gitu. Itu IC digital. Pokoknya yang berhubungan dengan IC digital ya itu tadi ya. ada tegangan dan clock, yaitu contoh ya seperti IC CPU, chipset ya, IC memori, MMC gitu ya. Bahkan IC control lainnya menggunakan
clock ya. Nanti kita bisa ketemukan ya di rangkaian HP ya. Nah, yang 3 yaitu IC yang campuran ya antara analog dan digital. Ya, bisa seperti IC power ini ya. IC power ini ya IC campuran ya, analog ada, digitalnya juga ada. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini IC power ini dia dibagi-bagi ya. Ada untuk LDO-nya, untuk regulatornya, ada untuk audio codec-nya. Nah, karena di sini dia menggunakan ada clock-nya juga ya. Nah, itu ya. Jadi IC itu terbagi menjadi 3 golongan ya. 3 golongan IC ya, bukan IC itu ada 3 macam, bukan ya, 3 golongan. IC itu sangat banyak macam-macamnya ya. Jadi rangkaian elektronik yang disatukan, dibikin SMD lah gitu ya, diperkecil, maka dia menjadi namanya menjadi IC ya, kayak gitu. Nah, kita lihat di bawah IC ini. Contoh. Ini banyak sekali kaki-kakinya. Tuh banyak kakinya, dan di bawah kaki ini nah ada jalur-jalurnya juga. Banyak jalur menandakan ya kan, IC ini seperti halnya mesin ini gitu ya. Banyak rangkaian dan disatukan ya, disimpelkan. Maka dia menjadi IC. Coba lihat ke skema ya. Nah, ini adalah skema HP Redmi Note 5 ya. Di dalam skema ini terlihat banyak kode-kode yang namanya U. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kotak, ada yang persegi panjang. Banyak menggunakan kode U. Tuh banyak kode U. Nah, di sini kita lihat ada yang unik ya. Karena ini adalah sensor ya. Proximity. Kok kenapa di sini tertulis U? Ya, apakah benar ini sensor? Nah, ini pada gambar nyatanya yang ini LED. Nah, sensor ini termasuk IC. Coba kita lihat di skemanya. Kenapa jadi tergolong IC? Nah, ini adalah U1403. Di sini, di kaki-kakinya ini, dia selain ada dioda LED maksudnya. Selain ada LED, di sini ada LDR. Nah, selain itu, selain LDR dan LED, nah dia mempunyai kontrol di sininya. Kenapa dimaksud dengan ada kontrol? Yaitu ada IC kontrol di dalamnya. Karena dia menggunakan VDD tegangannya, ya. Selain tegangan positif dan negatif, dia ada juga yang namanya SDA. Terus
adanya namanya clock. Udah gitu ini ada tegangan perintah, in tegangan. Nah, yang namanya ada tegangan dan clock berarti ini adalah IC, termasuk IC digital. Ya, tergolong itu IC digital. Nah, jadi kita jelas di sini dengan bahasa IC, nama IC yaitu tadi. IC adalah perkumpulan rangkaian elektronik. Di dalamnya terdapat transistor, dioda, dan lain-lainnya. Nah, tadi kita udah sebutkan yaitu IC yang analog ya. IC analog itu bisa dia menggunakan tegangannya aja ya, tanpa ada clock. Coba kita lihat contoh di IC U1303. Apakah dia menggunakan data? Tuh. Dia cuman menggunakan tegangan ya. Tegangan perintahnya ada 2, PWM. Udah gitu ini ada enable untuk perintah juga. Tuh, ini berarti IC lampu ini termasuk golongan IC analog ya, linear. Jadi banyak ya di HP-HP ini menggunakan IC ya. Kita ke IC power yaitu U0701. U0701 yaitu IC PM8337 ya. Yaitu terbagi ya sebagai IC control. Nah, di sini ada kristal ya. Ada kristal in dan out. Berarti dia termasuk IC, ada IC digitalnya juga ya, karena menggunakan kristal. Udah gitu IC codec. Otomatis IC codec ini adalah IC audio ya, antara audio analog dan untuk audio digital ya. Udah gitu di sini ada buck regulator. Nah, ini untuk regulator. Ini adalah untuk tegangan, berarti termasuk golongan analog ya. Digitalnya ada, analognya ada. Berarti IC power ini termasuk IC mix ya, IC mix ya, IC campuran berarti ya, mix IC. Nah, itulah pengertian daripada secara dasar ya, pengenalan IC. Pengenalan IC ya. Jadi sangat banyak sekali ya IC-IC yang ada di HP ini ya. Semua ada di sini dirangkum ya. Jadi tidak terlalu banyak ya dalam mengenalkan IC. Kita perkenalkan secara dasarnya aja dan garis besarnya aja. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu
Mohon maaf salah hilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.